Oke, hari ini kita akan belajar gimana caranya membuat toko di Tokopedia dan upload produk kita dari Shopee ke Tokopedia. Di video sebelumnya kalian sudah belajar tentang gimana caranya mencari produk ini ya, produk terlaris di Shopee. Kemudian kalian bisa jadikan ini sebagai supplier dan kalian sekarang akan menjualnya di Tokopedia. Caranya seperti ini. Kalian login dulu ke akun Tokopedia kalian. Aku yakin pasti semuanya sudah punya akun. Nah, buat yang belum punya toko, ini aku sengaja buat akun baru biar kalian bisa tahu gimana caranya buat toko. Kalau ingin buat toko yang belum memiliki toko, klik di bagian toko di sebelahnya akun itu. Klik di buka toko. Oke, nah buka toko ini ada beberapa syaratnya ya. Ini syaratnya masukkan nomor HP. Sebentar, ini nanti aku sensor nomor HP-nya. Oke, setelah kita verifikasi nomor handphone, kemudian kita masukkan nama toko dan domain. Kira-kira nama tokonya apa? Katakanlah apa ya nama tokonya ya? Kita tadi jualan tas ya, berarti tas Mari Berkarya gitu aja ya. Sesuai nama channel ini. Oke. Berkarya. Gini ya, ini adalah link kalau misalnya kalian ingin share ke teman-teman kalian atau ke customer kalian bahwa kalian menjual produk di tokopedia.com/tasmariberkarya kayak gitu. Lanjut. Kemudian alamatnya ini adalah alamat supplier kalian. Oke. Kalau misalkan supplier kalian itu di mana ya? Kita lihat dulu. Kalau nggak ada, berarti kalian tanya ya, nanti tanya ke supplier. Atau ini aku kira-kira saja ya. Kalau misalkan kalian nggak tahu atau di sini tidak dijelaskan bahwa supplier kalian itu asalnya dari mana, kalian tanya lewat chat. Tapi ini aku Karang dulu aja deh. Kecamatan mana ya? Aku nggak terlalu hafal daerah Jakarta sih. Grogol gitu aja. Grogol, kode posnya ini aja, terserah deh. Oke, selesai. Tapi kalau misalkan kalian beneran, itu pastikan benar ya alamatnya ya. Tanyakan ke supplier kalian kalau misalkan nggak tahu. Nah, oke, berarti ini toko kalian sudah aktif, sudah terbentuk. Oh, belum aktif sih, belum aktif karena kita belum menambahkan produk, tapi toko kalian sudah terbentuk. Dan ini nanti adalah statistik toko kalian seperti ini. Bisa kalian lihat. Nah, untuk menambahkan produk caranya gimana? Caranya klik di bagian ini, tambah produk. Nah, di bagian tambah produk ini sama seperti yang kita pelajari di Shopee kemarin ya. Untuk menambahkan produk, kalian harus mengikuti syarat dan ketentuan Shopee atau Tokopedia. Kalian bisa baca syarat dan ketentuannya di sini. Kemudian kita upload produk. Upload produk ini wajib ada fotonya dan minimal resolusinya adalah 300x300 pixel. Di video kemarin kita sudah belajar gimana caranya ngedit foto dari supplier untuk kita tambahin logo kita dan kita percantik sedikit. Oke, kalau misalkan kalian belum lihat cara ngedit fotonya, kalian bisa cek link di description box di bawah. Kalau misalkan sudah, oke, kita lanjut. Pilih gambar produk utama, kita pasang saja di sini. Nah, ini yang kemarin sebenarnya ada tampak depan, tampak samping, tampak atas, dan detail ini kalau bisa kalian lengkapi. Kalau misalkan supplier kalian punya gambar dari depan, punya gambar dari samping, kalian minta. Oke, sekarang ini aku contohkan satu aja ya. Oke, kemudian informasi tentang produk, nama produk. Nama produknya ini sesuaikan aja sama supplier kalian. Kenapa? Karena kalian menjualnya di beda toko. Maksudnya beda marketplace. Kalau misalkan kalian jual di Shopee, nama ini usahakan beda. Jangan sampai sama, oke? Nah, setelah kita memasukkan nama, itu Tokopedia akan secara otomatis merekomendasikan kategorinya. Kira-kira ini kategorinya apa sih? Nah, karena kita tas import ya, tas wanita. Nah, kita pilihnya tas wanita. Kira-kira itu apa ya? Tas lempang aja ya. Oke. Nah, kemudian kita di sini disuruh memilih bahan. Kalau misalkan kalian tahu bahannya, kalian pilih bahannya. Sebentar. Di sini ada atau enggak ya kira-kira ya? Supplier kita mencantumkan bahannya atau enggak ya? Oh, bahannya ini jelly glossy. Oke, kita pilih di sini juga jelly glossy. Enggak ada ya? Kalau misalkan enggak ada, nggak usah diisi, nggak apa-apa. Oke, kalau misalkan ini nggak ada ya,
nggak usah diisi, nggak apa-apa. Model penutup, kalau misalkan nggak tahu nggak apa-apa, nggak usah diisi. Merek, oh import, nggak ada ya, oke nggak ada. Nah, akan lebih baik sebenarnya kalau kalian tanyakan ke ini ya, ke apa, supplier kalian ya, tentang bahan, model, sama merek. Oke, lanjut kita ke etalase. Kalau nggak tahu atau supplier kalian nggak tahu ya kosongin aja. Kemudian kita lanjut ke etalase. Etalase ini adalah pengelompokan produk dari toko kita sendiri. Kalau di atas itu kategori, itu pengelompokan produk dari Tokopedia. Kalau etalase itu dari kita sendiri. Jadi kita itu bisa mengelompokkan produk di toko kita itu kelompoknya apa saja. Kayak etalase di toko gitulah. Ada etalase 1, etalase 2, etalase 3 kayak gitu. Kalau misalkan ini kita ketik aja tas wanita gitu aja. Tas wanita. Nah, oke. Tas wanita. Kemudian kondisinya ini baru atau bekas. Kita tanyakan ke supplier baru atau bekas. Nah, deskripsinya kita copy paste aja karena kita dropshipper ya, kita copy aja dari supplier. Copy aja ini sampai di sini. Hashtagnya nggak perlu. Oke, kalian copy paste di sini. Kemudian di sini kalian kasih keterangan, terserah keterangannya apa saja. Contohnya ya, ini contoh ya. Hanya bisa dipesan via Tokopedia. Nah, seperti itu. Itu contohnya. Video produk, kalau misalkan kalian punya video produk atau supplier kalian punya, tambahkan di sini. Tapi pastikan itu nggak ada merek dari supplier kalian. Maksudnya nggak ada watermark dari supplier kalian. Kalau misalkan kalian lihat di sini ya kemarin ya, itu kan ada videonya yang di sini. Yang ini, yang pertama. Nah, ini kan ada videonya. Bentar. Ini kan ada videonya. Kalian nggak bisa pakai ini karena itu ada watermark dari toko atau supplier kalian. Tapi kalau misalkan supplier kalian baik nih, mau ngasih video, kalian tambahkan videonya di sini. Oke. Kalau misalkan ada varian produk, ya kalian tambahkan varian produk. Misalkan tipe variannya apa, warna atau ukuran. Karena ini Tokopedia sudah men-set bahwa kalau misalkan tas itu pasti cuma 2 warna atau ukuran. Gitu. Kalau ada variannya, kalau nggak ada ya nggak usah, nggak apa-apa. Hapus varian. Misalnya nih kalian baru atau pemula, ya udah nggak usah varian dulu. Kita jual satu produk dulu. Minimum pesanan. Nah, kalau di Tokopedia itu ada minimum pesanan. Minimum pesanan ini maksudnya customer hanya bisa beli minimal dalam jumlah itu. Contohnya kita misalkan jualan, kalau ini di luar konteks ini ya, konteks tas ya. Misalnya kita jualan produk yang harus ada minimal jualnya. Misalkan kita jual beras atau jual paku. Ya masa iya orang beli produk satu terus kamu layanin, kamu kirim gitu satu paku, kan enggak? Atau satu butir beras, kan enggak? Harus ada minimalnya kan? Misalnya beras minimal 1 kilo, atau paku minimal berapa buah, 100 buah, 100 piece atau 100 apa kayak gitu. Jadi ini minimal pesanan. Kalau misalkan tas, kalau misalkan supplier kalian bisa membeli tas dalam jumlah satuan, ya udah ini satu aja. Oke? Kemudian harga. Nah, harga ini kalian harus ada strategi di sini. Kalau misalnya di supplier kalian harganya antara 21 sampai 24, kalian sebenarnya bisa menambahkan atau bisa mengupgrade hingga 2 sampai 3 kali lipat. Contohnya katakanlah berapa ya? 50.000 gitu aja ya. Tapi kalau 50.000 nulisnya jangan 50.000 kayak gini. Jangan. Kalian tulisnya 49.900. Seperti itu. Itu teknik dalam strategi marketing. Orang berpikir bahwa oh ini harganya 40-an yang di depan, yang di ini, oke? Dia nggak akan berspekulasi bahwa ini harganya 50.000 kayak gitu. Nah, karena kalian menjualnya di harga tinggi, kalian bisa menambahkan harga grosir biar lebih tertarik, biar orang lebih banyak tertarik. Misalkan minimal pembelian 10 buah, harga grosir 49 jadi ini 50 ya, 50 jadi 49 misalkan. 49 nulisnya juga jangan 49, tapi 48.900. Oke. Misalkan beli 30 dapat 47 deh, 47 berarti 46.900. Seperti itu. Kayak gitu teman-teman. Itu trik cara gimana biar harganya lebih menarik.
Kemudian status produk, ini status produknya aktif kalau misalkan ingin dicari karena kita jual pertama, jadi ini pasti aktif. Kemudian stok produk, nah stok produk ini seperti yang sudah jelaskan di video sebelumnya, kalian tanyakan dulu ke supplier stoknya berapa, dan pastikan stok ini itu setengah dari stok supplier kalian. Jadi kalau misalkan supplier kalian bilang, oh ini stoknya 50 atau 100 deh, 100, berarti kita ambil setengahnya, 50, kayak gitu. Karena supplier kita menjual, kita juga menjual, jadi kayak gitu. Nah, SKU, stock keeping unit, ini adalah kode dari produk ini. Kalau misalkan supplier itu sudah, nah biasanya itu sudah men-set kodenya itu yang seperti ini, TSHG, nah kayak gitulah. Copy aja, masukkan ke sini. Kemudian berat produknya, nah kita lihat di halaman penjualan suppliernya, ini beratnya berapa. Aku nggak tahu sih kalau di Shopee itu ada beratnya. Nggak ada ya. Kalau nggak ada, tanyakan ya guys, tanyakan ke supplier beratnya berapa. Kira-kira nih, misalnya beratnya 200 gram deh, 200 gram. Kemudian ukuran panjang, apakah supplier sudah menentukan? Oh sudah, ternyata ini kita tinggal copy saja dari supplier. Oh sebentar, nggak bisa di copy sih. Ini kita harus cek 18, 7, 11, oke? 18, 7, 11. Jadi ini kalau misalnya nih aku set ini beratnya adalah 200 gram, maka Tokopedia akan melakukan perhitungan beratnya itu menggunakan volume. Jadi ketemunya 231 gram. Tapi kalau misalkan kita menggunakan 250 gram, maka Tokopedia akan menggunakan berat. Ini 250 gram, ambil yang paling tinggi. Biasanya kayak gitu, ekspedisi itu kayak gitu. Oke. Kemudian ini asuransi wajibkan. Layanan pengiriman ini bisa standar, bisa custom. Kalau misalkan custom ini kita bisa set. Kebetulan ini JNE aja ya, berarti ya JNE aja. Ya udah. Tapi ini sesuaikan dengan supplier ya. Apakah supplier itu bisa mengirimkan via JNE atau tidak? Kalau enggak, ya kalian pakai standar aja. Kemudian kalau misalkan pre-order, ya kalian centang di sini pre-order. Tapi saranku, jangan pilih produk yang pre-order sebagai dropshipper, jangan. Hindari produk yang pre-order. Kalau misalkan kalian sudah selesai sampai bawah, kalian perlu mengecek lagi dari atas sampai bawah. Apakah gambarnya sudah? Oke. Namanya sudah? Oke. Kategorinya? Oke. Kemudian spesifikasinya? Nggak tahu? Ya udah nggak apa-apa. Etalasenya oke. Detail produknya semuanya oke. Kemudian minimum pemesanan 1, harga grosir oke. Status oke, stok oke. SKU oke, berat oke. Kalau misalkan udah oke semua, klik simpan. Nah, kalau misalkan sudah, kalian akan melihat produk kalian di sini. Kita mendapatkan skor sempurna. Oke, karena kita sudah mengisi semuanya. Kalau misalkan kita nggak mengisi beberapa ya, kita nggak akan mendapatkan skor ini. Otomatis ini berarti produk kita sudah bagus, tinggal kita mempromosikannya. Oh ya, satu lagi, kalau misalkan kalian tidak melihat produk kalian di sini ya, kalian refresh saja, tekan Ctrl R atau tekan F5 di keyboard atau tekan ini. Nanti produk kalian akan muncul. Nah, ini produknya, oke? Dan ini statusnya sudah aktif. Kita bisa ngatur kalau misalnya nih kita tadi salah ngasih stok, salah ngasih nama, salah ngasih kategori, kita bisa edit di sini. Nah, kemudian kalau misalnya kita ingin lihat atau preview gimana sih kalau misalkan produk kita itu tampil di halaman penjualannya Tokopedia, kalian klik aja di bagian produknya ini. Kalian klik aja di sini, nanti akan dibukakan tab baru. Kemudian, nah ini dia produk kita yang sudah ada di Tokopedia. Gitu. Ini tas segini, harganya segini, beratnya segini. Seperti itu teman-teman untuk cara menambahkan produknya di Tokopedia. Jadi kita sudah menambahkan produk dari Shopee, dari sini tadi. Kita sudah mengedit fotonya dan menambahkannya ke toko di Tokopedia. Oke. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan atau ada yang nggak tahu atau bingung di bagian mana, kalian bisa tanyakan di kolom komentar di bawah. Aku akan jawab kalau misalkan aku bisa jawab, atau kalian bisa kirim ide bisnis kalian atau cerita bisnis kalian ke email aku yang ada di bawah juga, atau Instagram aku di bawah juga. Kalau misalkan aku bisa membantu kalian, akan aku bantu. Oke?
Semoga kita semua bisa punya bisnis yang sukses, yang bermanfaat bagi kita sendiri, bagi orang-orang di sekitar kita, dan bagi semua orang yang ada di dunia. Karena kami percaya bahwa orang Indonesia memiliki kreativitas untuk membuat karya yang berkualitas. Tetap belajar, terus berkarya, dan selalu bersinergi. Mari berkarya, ini karya kita. Subscribe ya. Thank you.